Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti yang namanya mati iman Islam. Syahadu la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad abduhu. Ibu Mas Ta'lim Siti Khadijah Hafizahullah. Di tengah kritik krimis ya. Kita masih diberi kesempatan waktu untuk mencari ilmu Allah. Judulnya apa Bu? Judulnya Khalifatul fil Ardi. Apa itu? Ada yang tahu Ibu? Pimpinan. Khalifatul fil Ardi apa? Ya, kita tuh termasuk kena Khalifatul fil Ardi. Ya. Apa itu? Jadi, ketika Allah itu, ya, ceritanya kan Allah tuh sebelum ada manusia di bumi ini, ya, Bapak Ibu ya, dengarkan baik-baik. Kira-kira bumi itu sebelum Adam tercipta siapa yang menjadi penguasa? Iblis. Iblis yang menjadi penguasa bumi. Kalau Allah kan pencipta semuanya ya. Iblis. Maka bila Allah ciptakan iblis di tangan surga, ya, di tangan surga. Jadi iblis dan para malaikat itu berkumpul, ya. Iblis dan para malaikat berkumpul di taman surga mendengarkan firman-firman Allah, kan? Nah, firman yang terkenal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik kalau harus sekali malaikat ini Jairu ya Adi Khalifah. Oh, fil al di khalifah Buatan. Ini dalam Al-Quran kata fil ardi khalifah, artinya Allah ciptakan Adam, ya. Manusia pertama itu Adam. Di tanah surga ada iblis, ada malaikat. Itu iblis masih masuk makhluk yang taat pada Allah, ya. Seperti malaikat sama. Taat itu iblis taat sebelum ada Adam itu taat sekali. Suruh apa saja. Cuman bumi ini gersang, nggak pernah maju karena iblisnya adanya cuman bunuh-bunuhan, ya. Rebutan harta, rebutan warisan, ya. Iblis itu begitu sama, ya. Rebutan istri, rebutan macam-macam, gitu. Iblis, ya. Itu ketika masa-masa sebelum, maka Allah mengganti pemimpin bumi kita ini, ya, yang berkuasa ini menjadi makhluk kasar, ya. Kita ini makhluk kasar, ya. Dulu kan makhluk halus. Belum ada kita malu halus semua. Yang jadi RT yang malu halus, RW bupati wali kota malu halus semuanya. Ngurusi tapi nggak benar gitu kan. Maka Allah ganti malu kasar manusia. Ya. Lalu
malaikat bertanya, ya. Qala rabbul malaikat ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu atatsalu fiha. Nah, ya. Di sini malaikat berkata, di situ ya. Nah, mayum situ. Man siapa? Harus siapa? Ya. Yus itu ini apa? Mereka berkata pada Allah, Mayus itu ini makhluk beda perusak. Mayus itu kata lainnya makhluk perusak. Malaikat bertanya atau protes pada Allah, ya Allah, engkau akan jadikan makhluk apa lagi? Karena demet setan, jin, iblis itu sebelum ada makhluk yang diciptakan itu berbunuh-bunuhan, ya, dan merusak bumi. Nah, makhluk perusak, iblis itu makhluk perusak. Dan wayas fiku dima, apa istilah? Berbunuh-bunuhan ini mengalirkan darah. Artinya mengalirkan darah. Maksudnya apa? Membunuh. Ya, maksudnya itu saling membunuh. Nah, mereka bertanya karena mereka melihat iblis itu saling bunuh-bunuh dan ada darahnya juga, ya. Cuma kita nggak bisa lihat darahnya iblis apa, ya. Mengalirkan darah atau saling membunuh itu iblis. Maka mereka bertanya, wayas fiku dima, itu tidak dima. Dah. Kemudian ini kan Allah bicara. Allah bicara. Ini yang mau dikasih. Membunuh itu artinya saling membunuh. Jadi itu bukti bahwa iblis itu juga punya darah, hanya kita nggak bisa lihat. Dia juga punya ruh yang harus kehidupan. Ini penting kita pahamkan bahwa ada dua macam iblis pengganggu manusia, ya. Iblis yang mati dan iblis yang disumpah tidak mati tapi nanti
yaumul qiyamah baru mati. Tahu enggak bedanya antara iblis yang mati, seperti kita juga mati, dan iblis yang tidak mati? Karena disumpah Allah, dia minta agar bisa mengganggu anak Adam dan keturunannya untuk sampai hari kiamat. Kiamat baru benar mati semua seperti yang lain. Ya. Kiamat semua makhluk di upahan pertama bangkit, dan di upahan kedua mati semuanya, buat bangkit lagi. Ya. Ini apa maksudnya kaifatul fi'ati ini? Jadi kita ini makhluk yang dibebani juga oleh Allah seperti Nabi Muhammad, seperti ciptaan Allah Adam ketika itu kan makhluk yang pertama protes dan marah tersinggung adalah iblis. Ya, iblis marah besar karena apa? Karena posisinya diganti. Kaifatul fi'ati bukan iblis tapi manusia, Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya dan kita ini. Maka dia mengganggu, sampai sekarang mengganggu kita semuanya. Itu hanya orang yang ikhlas, orang yang beriman itu nggak bisa diganggu oleh iblis. Ya. Ya. Jadi kita bicara ini adalah bagi kalifatul fi'ati, berarti kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, kan? Tidak merusak bumi, tidak merugikan orang lain. Ya. Nah, jadi ibu sudah paham belum kalau dalam surat Al-A'raf dikatakan yang maknanya bahwa iblis setelah disumpah ini maka dia nggak berkuasa lagi terhadap dunia. Dunia serahkan pada Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Gitu. Nah. Seperti orang kalau kehilangan kepala sekolah gitu gimana? Ganti tiba-tiba gitu. Terus bupati gitu. Pabu mulai. Apa Prabu mulai? Hari ini juga banyak menteri-menteri diganti sore ini. Ya coba Pak Prabowo manggil menteri-menteri diganti banyak. Itu juga rasanya gimana? Kecewa. Ya, kecewa dan macam-macam pakai hati juga. Copot itu jawabannya. Iblis juga dicopot, maka mengganggu terus iblis itu sampai nanti kiamat sampai itu. Silahkan kalau yang mau diskusi, boleh kita tutup. Saya kan ini lupa jin tapi orang tua sedang sholat. Terus habis itu iman kita bacakan ayat kursi atau saya kaget astagfirullah cuma itu. Maksudnya ibu melihat seperti orang tua lagi sholat, terus itu jalan terus hilang. Orang tua itu orang tua kandung atau orang tua usia tua? Kenal. Sholat gitu. Ya. Di mana itu? Waktu itu saya kan baca di pondok Solo itu mau kenalan sama ibu itu kondisinya sini ustaznya bilang gitu. Apa gitu mau kenalan ada. Oh. Ibu kok tahu nggak itu jin apa? Ya, saya tanya ustaznya. Kan terus hilang gitu. Oh, ya. Ya. Mungkin ibu ada yang pernah di apa? Di tampaknya seperti itu ya? Ada? Ada nggak? Banyak ya. Jadi itu jin ya. Jin itu ada dua macam. Jin yang musyrik dan jin yang beriman. Jin yang beriman itu rumahnya biasanya di masjid-masjid. Seperti lagi sholat itu jin muslim. Atau di rumahnya orang-orang Islam itu jin muslim. Ya. Di jalan? Jalan-jalan itu kita jalan itu kadang-kadang jin bersih Ya. Itu biasanya dia jin muslim. Jin muslim itu apa? Mengganggu agar terjadi musibah gitu kan. Maka ucapannya apa kalau sudah gitu? Ya.
ya. Ya kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ya, saya sering lihat seperti itu ya. Di Masjid Agung itu kebetulan saya memanggil salah satu marbot, saya panggil. Nah, marbot itu ada di lapangan sedang nyapu gitu. Tapi yang datang itu bukan marbot yang sedang nyapu, tapi wah saya persis pakai sarung, Pak Presi santri gitu kan datang. Tapi belum sampai ketemu saya dia sudah menghilang gitu. Baru marbot yang asli datang pakai kaos lagi nyapu di bawah. Itu. Jadi saya biasanya nggak mau berhadapan langsung dengan kita. Baru mau ngadep kita dia masih udah hilang. Yang asli terus lo kamu tadi kesini pakai sarung pakai persis. Dari Pak, kok ini mereka niki, oh berarti mau jin menyerupai ya. Terus juga ada yang kena Pak Tres ya. Ada kena Pak Tres yang yang selesai amal masjid Pak Tres. Itu kan tiap pagi itu habis sholat subuh kan turun bersih masjid-masjid itu ya, sampah-sampah, kemudian rumput-rumput itu. Saya ke toilet kebetulan dia ketawa dengan saya pakai celana pendek biru, baju putih gitu, senyum gitu. Kira-kira jarak 50 meter senyum, dia masuk ke toilet itu ya. Nah, saya juga masuk ke toilet itu. Tapi toilet itu tak cari bukan semua, nggak ada dia gitu. Itu juga jenis Islam. Nyoba Pak Tris ya. Saya pulang baru ketemu Pak Tris di toilet ya. Boten Pak, mau ke motor ini loh. Loh berarti kan jin. Jadi kita biasa ketemu jin seperti itu. Biasa. Anak saya waktu itu tinggal di rumah kuno yang depan Gabri waktu baru. Anak saya pernah menjalani mau puasa, tengah malam terbangun ada pocong 2 kembandel dibiarku terus lari gitu itu saya. Ya kan itu jin-jin monster gitu ya. Menakutkan tuh jin monster. Kalau jin-jin Islam nggak begitu. Jin Islam tuh sudah banyak bantu kita tuh. Ya. Nah itu yang jin model gitu tuh yang disumpah Allah tidak akan mati sebelum nanti kiamat mati. Tapi kalau yang jin Islam tadi meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, itu tidak berapa hanya untuk manusia. Semua makhluk yang bernapas akan mati. Maka jin yang muslim, yang beriman juga mati. Karena dia nggak ganggu manusia. Yang disumpah Allah itu yang mengganggu manusia sampai kiamat nanti baru meninggal. Itu pengertian begitu ya, pengertian fikihnya begitu. Ada yang mau silakan? Mau belum ditutup? Tanya Pak. Ya. Kalau saya tanya di dalam darah yang menuju itu katanya setan yang pinter gitu yang menuju kita supaya malas mau sholat apa mau maksudnya gimana jadi Ibu? Saya mau sholat rasanya kok males mau apa itu ada males itu katanya kok diganggu setan apa betul? Ya iya betul. Memang setannya itu ada yang berupa manusia, untuk manusia setan. Bukti mau sholat mungkin ada temannya, Bu, ini waktunya diskon terakhir jam 12 itu. Ya oke itu. Akhirnya sholatnya hilang, ngaco ya. Itu mungkin masuk saya itu. Lihat, wah ini bagus ya. Udah ada asar, nanti asar di rumah aja nggak baik. Nah, saya pun begitu. Koma selesai, sudah selesai bilang. Gitu. Tapi kita nggak dosa, itu hanya sekedar malas ganggu jin ya. Oh iya musyrik. Pokoknya enggak itu musyrik, kalau jin musyrik nggak mungkin kan? Ya. Ibu kira tengah malam bangun sendiri, ya, wudu, sholat, dikasih aku Allah sing ikut itu, malah kan kayak itu.
dia sering kayak ada yang disetir. Kalau ibu buka itu ada jin-jin yang ikut itu sholat dulu. Sering, Mbak. Tengah malam juga sholat tahajud. Itu jin-jin yang Islam sholat. Bocil-bocil Islam ya, Mbak. Ya. Bocil-bocil Islam juga ada yang sholat juga belum masuk. Bocil? Bocil anak kecil. Oh, itu lain masalah. Ya. Perbedaannya jin sama setan. Nah ini penting nih, pertanyaan penting. Ada yang tahu nggak bedanya jin dan setan? Jin pengganggu setan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, ya beribadah. Nah, nggak ada Allah ciptakan setan, nggak ada. Allah tidak menciptakan setan. Jin yang ciptakan Allah. Jin yang kurang ajar disebut iblis, ifrit, korin itu kurang ajar. Setan itu sifat daripada jin. Setan itu bukan makhluk tapi setan adalah sifat. Nah, kalau ada orang tua mengatakan anaknya bandel mau setan lah. Ini nggak boleh dulu orang tua nggak boleh. Kalau diamini itu bahaya dari setan dulu itu ya. Maka Samara bilang bohong dari presiden, gitu kan? Jarang ya, Pak. Presidennya agak berbohong gitu. Oh dari presiden, saya nggak berbohong, saya bisa saya asli ya. Gimana Bu ini? Ada tanya? Ada tanya? Ada nggak? Setan itu Sifat? sifat. Ya, jin yang kurang ajar. Ada yang menurut saya yang kurang ajar itu ganggu temannya, bahkan orang tuanya aja disakiti, dibakar. Itu di mana? Di Maluju ya. Orang tuanya dibakar, cembung kayak semur. Ternyata setan itu ya. Ya? Kerafipan. Hah? Kerafipan setan. Nah, iya kan? Manusia disebut setan karena sifatnya setan artinya apa? Rusak, pengganggu. Setan bahasa Indonesia, bahasa setan dirajim ya. Setan yang dirajam, gitu ya. Ada lagi cukup? Berarti yang apa itu fitnah-fitnah itu juga sifat setan ya. Iya. Nah, sekarang kok di medsos itu banyaknya banyak yang fitnah-fitnah kan. Yang fitnah, hibah, kemudian iri, dengki, adu domba itu sifat setan. 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 Kalau setan sama iblis, Pak. Setan sifat Iblis itu nama jin juga. yang sifat Iblis itu ya sifat seperti setan. baik. Kalau setan itu adalah sifatnya jin yang mengganggu, yang menggoda macam. Kalau iblis itu merusak, ya merusak. Pimpinan setan. Iblis, ya. Merusak, misalnya merusak. Misalnya dia membunuh, ya iblis itu membunuh. Lewat siapa? Ada tangannya manusia membunuh dia. Rebutan warisan kemudian merusak itu. Merusak iman. Ya. Jadi agar terhindar itu berarti kita harus selalu Ya seperti ini, baca Quran, bermajelis, ya berzikir. Tiap detik itu kita ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wala hasbiyallah terus ya. Sehingga kita belum mengganggu nggak bisa. Syukur memelihara wudhu, ya. Batal wudhu. Gimana Bu? Hah? Orang tua ngatutan ya soalnya ya. Iya. Iya. Bukan kencingan antopan. Minimal begini Bu, minimal begini. Kalau di rumah itu kan mudah ya, nggak pakai jilbab. Di rumah kan rata nggak jilbab ya, pakai rok yang
yang nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, karena yang di rumah kan semua kan muhrim, ya, mahram ya, gitu ya. Maka ketika kencing, wudu. Dua kali kencing, wudu. Pokoknya setelah kamar mandi wudu. Ya, gitu. Gitu kan? Sehari 7 kali atau 8 kali berwudu, ya kencing ya berwudu terus. Saya biasa begitu. Asal kalau nanti, insya Allah kita wudu. Ya. Nah itu. Makanya minimal kencing wudu gitu. Nah kalau kentut kan nggak harus ke kamar mandi ya, kentut di mana-mana gitu kan. Itu kan parfum yang paling halal. Ya. Sama setan sama-sama mengganggu. Iya, mengganggu. Pembisik, setan itu pembisik. Mengganggu bisik. Kalau iblis sadis, iblis itu membunuh, merusak. Jadi agar manusia itu bertempur berkelahi sampai tadi lah. Mayuh itu wasfiku dimak itu iblis. Wasfiku dimak itu iblis. Jadi bunuh-bunuhan. Ada lagi? Bu Dewi biasanya tanya ini, mau tanya jangan pertama sama kenapa tuh? Orang kayak setan itu tuh maksudnya itu suka sifatnya. Ya. Ya karena mungkin ibu melihat atau orang tuh melihat bahwa orang ini kok nakalnya bukan main, tukang bohong, tukang ngapusi, tukang ngentuti, oh dasar setan aja. Jelek-jelek Ya. Ya. Maka di film ada gambar tuh, oh ada setan, lari itu kan, setan. Padahal itu sebenarnya bukan setan, jin. Ya. Jin yang membawa manusia, itu kan. Maka kalau kembali ke ruhnya orang mukmin itu tidak mau mengganggu. Ya. Dia bisa tiap malam diizinkan Allah untuk tilik rumahnya masing-masing. Ruhnya orang mukmin, ya bisa. Rumah itu kalau dia soalnya bagus, dia bisa ke rumah-rumah, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, dia bisa melihat, kita nggak bisa melihat, ya. Tapi jinnya orang musyrik, orang syirik, di kerangkeng nggak akan keluar dia. Jadi kalau ada roh gentayangan itu bohong, nggak ada dalilnya. Kalau roh gentayangan nggak ada, itu ya iblis. Khodam itu jin juga. Jin, nama lain dari jin itu ya khodam yang diberikan manusia untuk hidup manusia itu khodam. Orang itu punya khodam. Nah, pasti itu guru. Khodam pasti guru. Nanti akan memberi kekuatan masing-masing juga. Ya tuh, biasa tanya, nggak tanya nih. Kalau ada manusia yang memelihara jin itu bagaimana, Ustaz? Bersahabat dengan jin. Ya, itu jinnya bisa berupa tuyul, itu ya golongan jin, ya, atau pesugihan, ya, itu juga. Jabat biasanya juga punya jin. Jabat banyak yang pakai. Ya pegangan, masa cincin, ya, Yang bisa melihat tuh dia tuh keris juga bisa, ya, atau susuk, itu semua haram. Nah, haram. Jadi mengaji itu ya haram. Ya, dalam Kalimatul Adil. Sampai jumpa lagi lagu yang akan datang. Dan untuk afdolnya masjid ini, mari sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.